Titrasi adalah proses mengukur volume larutan atau titran yang terdapat dalam buret, di mana larutan ini ditambahkan ke dalam larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya, sampai terjadi reaksi sempurna atau titik ekivalen telah tercapai. Titrasi redoks didasarkan pada perpindahan elektron antara titran dengan analit. Jenis titrasi ini biasanya menggunakan potensiometri untuk mendeteksi titik akhir titrasi. Namun, penggunaan indikator yang dapat berubah warna dengan adanya kelebihan titran juga sering digunakan untuk titrasi redoks ini. Titrasi yang melibatkan iodium merupakan salah satu titrasi reduksi dan oksidasi di mana dapat dilakukan dengan cara titrasi langsung atau iodimetri dan titrasi tidak langsung atau iodometri. Titrasi secara langsung atau iodimetri menggunakan larutan baku iodium sebagai titran untuk mengoksidasi analit, sedangkan titrasi tidak langsung atau iodometri menggunakan kalium iodida sebagai reduktor untuk mereduksi analit, sehingga terbentuk iodium bebas, di mana iodium bebas ini akan dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Pada Farmakope Indonesia, titrasi iodimetri digunakan untuk menetapkan kadar asam askorbat atau vitamin C, natrium tiosulfat, metonfiron atau antalgin, dan juga sediaan injeksi. Dalam proses titrasi iodometri dan iodimetri, sebaiknya menggunakan indikator natrium amilum glikolat, karena indikator ini dengan iodium tidak akan membentuk kompleks iod dan amilum, sehingga dapat ditambahkan pada awal titrasi. Yang digunakan dalam titrasi iodometri dan iodimetri adalah reaksi reduksi oksidasi yang dikenal dengan reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan reaksi yang melibatkan penangkapan dan pelepasan elektron sehingga terjadi perubahan bilangan oksidasi. Metode iodometri penentuan kadar dari sampel yang bersifat oksidator dengan melarutkannya dengan pelarut yang sesuai, kemudian diasamkan dengan asam sulfat atau asam asetat atau asam klorida, kemudian ditambahkan Ki. Didiamkan selama beberapa menit di tempat yang gelap. Iodida yang dibebaskan kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat yang bersifat reduktor setelah larutan encer berwarna kuning. Ditambahkan indikator amilum dan titrasi dilanjutkan hingga terjadi perubahan warna menjadi bening. Penambahan indikator dilakukan ketika telah mendekati dengan titik akhir titrasi dikarenakan indikator akan mengabsorpsi iodium dalam larutan sehingga iodium tidak dapat bereaksi dengan natrium tiosulfat. Metode iodimetri penentuan kadar dari sampel yang bersifat reduktor dengan melarutkannya dengan pelarut yang sesuai, kemudian diasamkan dengan asam sulfat atau asam asetat atau asam klorida, kemudian dititrasi dengan iodida yang bersifat oksidator hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi biru. Beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode iodimetri yaitu sebagai berikut. Kelebihan metode iodimetri yaitu pentitrasian berlangsung lebih cepat karena titrat dan titran langsung bereaksi, penambahan kanji di awal titrasi, warna titik akhir lebih mudah teramati dari tidak berwarna menjadi berwarna biru. Kekurangan dari metode iodimetri yaitu pentitrasian mudah terurai oleh cahaya sehingga preparasi contoh harus dilakukan terlebih dahulu. Pada saat titrasi, dikhawatirkan kehilangan ion iod. Dalam keadaan asam, larutan iod dapat dioksidasi oleh udara. Berikut adalah perbedaan iodometri dan iodimetri. Yang pertama, iodometri termasuk ke dalam reduktometri, larutan natrium tiosulfat sebagai penitar atau titrat, penambahan indikator kanji di saat mendekati titik akhir, termasuk ke dalam titrasi tidak langsung, oksidator sebagai titrat, titrasi dalam suasana asam, penambahan Ki sebagai zat penambah, titrat sebagai reduktor. Sedangkan iodimetri termasuk ke dalam oksidimetri, larutan iodium sebagai penitar atau titran, penambahan indikator kanji saat awal penitaran, termasuk ke dalam titrasi langsung, reduktor sebagai titrat, titrasi dalam suasana sedikit basah atau netral, penambahan NaHCO3 sebagai zat penambah, titran sebagai oksidator.
Berdasarkan perhitungan data hasil pengamatan kami menggunakan metode tidak langsung atau iodometri, setelah pembakuan natrium tiosulfat dan pembakuan ke iodium, selanjutnya lakukan penetapan kadar metampiron dan asam askorbat dengan rumus volume dikali konsentrasi dalam normalitas dikali berat molekul menghasilkan massa dengan satuan miligram. Langkah berikutnya hitung kadar setiap massa yang didapat tadi, rata-ratakan jumlah persentase tersebut. Kadar yang didapat dari metampiron sebesar 142,5%, sedangkan asam askorbat sebesar 29,7%. Terima kasih.